Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi tips tentang cara pemberian pakan pertama pada burayak, bagaimana tekniknya. Terus juga saya akan menuangkan burayaknya nih. Burayaknya masih di ember dan kita langsung tuangkan ke kolam karena saya punya kolam baru di belakang saya. Jadi nanti saya akan perlihatkan cara pemberian pakannya atau cara menuangkan burayaknya supaya burayaknya lebih cepat besar, dan yang terpenting adalah burayaknya hidup sampai besar, karena kebanyakan burayak ikan cupang berumur sekitar 4 sampai 5 hari. Ketika 1 minggu ke depan banyak yang mati. Jadi dengan cara ini mudah-mudahan ikan cupangnya awet sampai dewasa, karena yang sudah kemarin saya tidak bikin videonya tapi hasilnya lumayan memuaskan. Ikuti terus video ini. Ya, jadi ini keadaan kolamnya. Kolam yang berukuran 2 meter kali 1 meter ini sudah kita lengkapi dengan kelaras pisang, daun pisang ya, dan juga daun ketapang. Tujuannya apa? Karena nanti alami ya, dari daun pisang ini nanti akan tumbuh infusoria alami, jadi untuk pakan para burayak. Dan kalau ini sengaja saya berikan kutu air. Nah, kelihatan kan kutu air semalam saya berikan dan sekarang sudah pecah, dan kalau kita berikan burayak langsung siap dimakan, jadi cepat besar nantinya. Dan ini untuk indukannya, jadi indukan cupang yang akan saya taruh di kolam ini berjenis ikan cupang FCCP atau pensi Cooper plakat ya. Bisa dilihat Coopernya sangat tebal sekali, dan ini sudah berumur lebih dari 5 bulan. Ini udah siap jadi indukan dan anak-anakannya juga sudah banyak. Nah, ini penampakan pakannya. Ini kutu air yang saya kemarin bikin, memang sengaja saya taruh di akuarium, dan ini seperti ini keadaan kutu airnya merah-merah. Jadi kutu air ini bisa kita taruh kemarin malam ya, kemarin kita taruh kan masih besar-besar, dan kemudian hari ini sudah pecah, jadi sudah siap dimakan oleh burayak. Nah, untuk yang ini keadaan burayaknya. Jadi ini tadi saya bilang burayak dari pensi Cooper plakat. Ini tidak kelihatan ya karena memang masih kecil sekali ini, atau kamera saya yang jelek ya. Jadi intinya ini banyak sekali burayaknya, sekitar 100 ekor mungkin lebih. Nah, ini mulai jelas tuh kelihatan. Jadi nanti langsung kita tuangkan ke kolam yang sudah kita sediakan kutu air, ataupun kalau tidak ada sih sudah ada pakan alaminya berupa infusoria dari bekas kelaras daun pisang tadi. Nah, seperti biasa ya, langsung ke tahap pertama. Kita biasa sesuaikan suhu air ini dengan air yang ini, kita sesuaikan dulu, nanti baru kita tuangkan supaya ikannya tidak kaget burayaknya. Terus juga jadi di kolam ini air udah lama, ini sudah sekitar 1 minggu kita kasih kelaras daun pisang, bisa juga daun ketapang. Sebenarnya tanpa kita beri pakan pun ini kalau sudah seminggu ini otomatis ada infusorianya ya. Jadi di sini tuh nanti terdapat infusoria. Jadi ketika kita tuangkan ini dia otomatis ada pakannya. Tapi kalau supaya lebih pede lagi, kita kasih tadi kutu air ya, banyak sini. Kita kasih kemarin sore di sini kutu air nih. Kita cemplungkan kutu air sore. Kemudian sekarang pagi itu udah mecah. Jadi kutu airnya kan gede-gede, nah yang di di ember ini gede-gede, merah-merah, dan tidak bakal muat ya di mulut burayak seukuran 4 hari ini. Jadi kita taruh dulu kutu airnya di sini sekitar 1 malam, kan dia mecah tuh, beranak, jadi banyak anak-anak kutu air. Nah, ketika kita lepas burayak ini, jadi otomatis dia bisa langsung makan, ada infusoria, juga ada kutu air. Kelihatan nih, kutu airnya udah sangat halus tuh. Jadi ini kalau pengalaman saya, kalau dilepas di kolam begini ikan jadi cepat besar. Pertama ya, pertama adalah ikan jadi hidup semua gitu. Jadi angka kematiannya sangat minim karena mungkin tempatnya alami, terus airnya udah tua, dan juga udah bagus air itu. Nah, nanti ikuti perkembangan selanjutnya. Untuk sekarang kita akan tuangkan ikan ini, dan nanti kita lihat kemarin juga saya udah melepas satu burayak di kolam sebelah situ. Nanti kita lihat perkembangannya apakah sudah ada perubahan atau belum. Nah, jadi ini adalah dari burayakan giant, berumur sudah 1 minggu ya. Kalau yang tadi baru kita lepas, dan ini sudah 1 minggu, beda indukan, tapi nanti hasilnya akan seperti ini. Dan ini tidak kita kasih beri makan ya, karena kutu air yang tadi kita kasih itu
nantinya akan otomatis banyak sendiri, dan ini tidak perlu kita kasih makan untuk 1 minggu dia kuat. Nah, ataupun juga dibantu dengan infusoria, juga ada kutu air yang kita taruh itu, maka nanti ikannya cepat besar. Jadi dipercaya untuk pakan ikan burayak sebesar ini yang paling bagusnya kutu air. Kalau artemia memang ikan hidup semua tapi agak lambat perkembangannya, jadi ini sangat rekomendasi kutu air merah. Ya, sekarang kita masuk ke proses menuangkan burayak ini ke dalam kolam. Ini keadaan burayak berumur sekitar 4 hari, boleh kita tuangkan ke sini atau boleh juga 1 minggu ya. Tapi saya keseringan kalau dengan proses penuangan seperti ini sekitar 4 hari. Pokoknya syaratnya burayak sudah bisa berenang bebas dan sudah tidak dijaga induknya sekitar 4 hari, sudah bisa makan. Jadi ketika kita cemplungan ke sini, dia otomatis bisa langsung makan kutu airnya. Dan ini juga ada anakan dari Dumbo Air, kita silang dengan Giant Koi ya, karena memang satu umuran. Kita kemarin ngawininnya bareng, jadi bisa kita campur saja. Ini kelihatan banyak sekali, jadi kalau yang tadi 100 ini 100, bisa sekitar ada 200 ekor di kolam ini. Nah, jadi ya, terus juga kekurangannya nih di kolam seperti ini adalah kemarin ada telur katak itu telur kodok ya, ada di sekitar kolam-kolam ini. Dan kodok di alam itu bisa ada sekitar 2 atau 3 jenis. Jadi ada telur kodok yang memang seperti busa, terus juga ada telur kodok yang seperti sekoteng ya, berbiji-biji begitu. Dan itu sebaiknya kalau kita lihat ada telur kodoknya langsung kita angkat, karena nanti takutnya ketika mereka menetas menjadi kecebong atau anak kodok, takutnya burayaknya dimakan ya, walaupun sebenarnya tidak sih, tapi harusnya kita angkat ya. Jadi mungkin informasi seputar pelepasan ikan burayak ke kolam, dan juga pemberian pakan pertamanya, dan kemudian juga sekali kita berikan pakan itu cukup untuk 1 minggu. Memang ini benar adanya seperti itu dengan metode yang saya lakukan ini. Jadi kita hanya memberi pakan kutu air seperti ini, itu hanya sekali di umur. Misalkan besok pagi kita lepas nih burayak, nah malamnya kita berikan kutu air ini. Tujuannya pas besok pagi kutu air sudah pecah, jadi langsung siap dimakan. Dan itu tahan untuk 1 minggu bahkan lebih ya, karena terus berkembang biak kutu air ini begitu. Mungkin cukup sekian video dari saya tentang burayak ikan cupang dan pemberian pakan serta perawatannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, kemudian bunyikan loncengnya dan nyalakan notifikasinya.